Kadang tuh ya, kita ngerasa waktu kita habis terus, tapi nggak tahu habisnya kemana. Selamat datang di Ruang Refleksi by Potensi Produktif. Lo punya 24 jam sehari, 168 jam seminggu. Kalau dipikir-pikir, itu banyak banget. Tapi anehnya, masih sering ngerasa, kok waktu gue nggak cukup ya? Kerjaan numpuk, deadline kejar-kejaran. Udah capek, tapi masih ngerasa belum ngapa-ngapain. Kadang bahkan udah sampai begadang, tapi besoknya harus jalan lagi. Dan di situ biasanya mulai muncul pikiran, kalau sekarang aja udah kewalahan, gimana nanti kalau tanggung jawab gue nambah? Padahal di sisi lain, lo juga tahu, lo nggak mau stuck di situ-situ aja. Pengen berkembang, pengen naik level. Tapi kalau kondisi sekarang aja udah berantakan, rasanya susah buat bayangin ke sana. Dan seringkali kita langsung nyalahin diri sendiri. Gue kurang disiplin, gue kurang niat, gue emang nggak bisa manage waktu. Padahal, belum tentu. Kadang masalahnya bukan di waktu kita, tapi di cara kita melihat waktu itu sendiri. Kita ngerasa udah sibuk, padahal kalau dilihat lebih jujur, belum tentu produktif. Dan yang bikin tricky, kita sering terlalu percaya sama perasaan kita. Ngerasa gue udah kerja seharian, padahal kalau ditelusuri, banyak waktu yang hilang tanpa kita sadar. Bukan karena kita sengaja, tapi karena otak kita emang nggak terlalu bisa diandalkan buat ngukur waktu. Kadang kita mikir, ini cuma bentar, tapi ternyata udah lewat lama. Kadang kita ngerasa udah fokus, padahal sebenarnya kita lompat-lompat terus. Dan karena itu nggak kelihatan, kita nggak sadar. Makanya, kadang yang kita butuhin bukan lebih banyak waktu, tapi lebih sadar waktu kita dipakai buat apa. Karena begitu lo mulai lihat dengan lebih jelas, lo bakal kaget sendiri. Ternyata waktunya bukan yang kurang, tapi banyak yang kebuang di hal-hal kecil, yang kalau dikumpulin jadi besar. Dan dari situ biasanya ada satu perubahan kecil yang mulai terjadi. Lo jadi lebih aware. Lo mulai tahu kapan lo beneran produktif, dan kapan lo cuma terlihat sibuk. Dan dari situ, pelan-pelan lo mulai bisa ngatur. Bukan dengan cara maksa diri, tapi dengan cara lebih ngerti diri sendiri. Karena jujur aja, kita nggak bisa ngatur waktu kalau kita nggak ngerti waktu kita selama ini dipakai buat apa. Dan mungkin ini bagian yang sering dilewatin. Kita langsung pengen rapi, pengen teratur, pengen produktif, tanpa benar-benar lihat dulu kondisi kita sekarang kayak gimana. Padahal perubahan yang beneran terjadi biasanya dimulai dari situ, bukan dari rencana besar, tapi dari kesadaran kecil. Dan nanti di bagian selanjutnya, kita bakal bahas gimana caranya mulai ngerapihin waktu tanpa harus ngerasa hidup lo tiba-tiba jadi kaku. Karena yang kita cari bukan hidup yang penuh aturan, tapi hidup yang lebih terarah. Kalau tadi kita ngerasa waktu kita habis terus tapi nggak jelas kemana, sekarang coba kita lihat lebih jujur. Sebenarnya yang bikin kita kewalahan itu bukan selalu karena kerjaannya kebanyakan, tapi karena kita gak benar-benar tahu waktu kita habis buat apa. Kita ngerasa sibuk, tapi sibuk itu beda sama produktif. Kadang kita seharian ngapain aja, tapi gak ada yang benar-benar selesai. Kayak buka laptop, niatnya kerja, tapi sebelum mulai cek HP bentar, terus ke distract, balik lagi, terus ke distract lagi, dan tanpa sadar waktu jalan terus. Dan yang bikin lebih tricky, semua itu gak kelihatan sebagai buang waktu. Karena lo tetap rasa, gue lagi kerja kok. Padahal yang terjadi itu fragmentasi. Fokus lo pecah. Dan setiap kali lo pindah, lo butuh waktu lagi buat balik fokus. Tapi itu gak kerasa. Makanya di akhir hari, lo capek, tapi gak puas. Karena gak ada yang benar-benar selesai. Dan satu hal yang sering kita lakuin tanpa sadar adalah terlalu percaya sama feeling kita. Kita ngerasa ini kerjaan paling makan waktu, padahal belum tentu. Atau kita mikir, ini sebentar aja, padahal itu yang paling sering makan waktu.
Otak kita itu aneh, dia gak terlalu jago buat ngukur waktu. Dia lebih jago bikin asumsi, dan seringnya asumsinya meleset. Makanya kita sering overestimate kemampuan kita, ngerasa bisa ngerjain banyak hal dalam waktu singkat, dan di saat yang sama, underestimate waktu yang dibutuhin. Akhirnya kita kejebak di pola yang sama, ngerencanain terlalu banyak, gak selesai, capek, ulang lagi. Dan pelan-pelan itu bikin kita ngerasa, gue gak efektif. Padahal bisa jadi masalahnya bukan di kita, tapi di cara kita melihat dan memperlakukan waktu. Kita gak pernah benar-benar lihat, kita cuma ngerasa. Dan selama kita cuma ngandelin rasa, kita akan terus kejebak di situ, karena rasa itu gak akurat. Dan mungkin yang kita butuhin bukan tools baru, bukan aplikasi baru, tapi kesadaran. Sadar waktu kita beneran dipakai buat apa. Sadar kapan kita fokus dan kapan kita cuma kelihatan sibuk. Karena begitu lo mulai lihat dengan jelas, ada satu hal yang berubah. Lo jadi lebih jujur sama diri sendiri. Bukan dalam arti nyalahin, tapi ngerti. Ngerti pola lo, ngerti kebiasaan lo. Dan dari situ, baru lo bisa mulai ngerapihin. Bukan dengan maksa, tapi dengan sadar. Dan mungkin ini yang sering kita skip. Kita langsung pengen solusi, pengen tips, pengen cara cepat. Padahal kalau kita belum ngerti masalahnya, cara apapun bakal susah nempel. Dan di bagian terakhir nanti kita bakal bahas gimana caranya mulai ngerapihin waktu tanpa harus bikin hidup lo jadi kaku, tanpa harus jadi orang yang perfect, tapi cukup jadi lebih terarah. Jadi, kalau selama ini kita ngerasa waktu kita berantakan, mungkin bukan karena kita nggak disiplin, tapi karena kita belum benar-benar lihat waktu kita selama ini jalan kemana. Dan kalau mau mulai ngerapihin, mungkin gak harus langsung drastis, gak harus langsung hidup terjadwal rapi. Kadang yang dibutuhin cuma satu hal sederhana, mulai perhatiin, sedikit lebih jujur sama hari lo sendiri. Misalnya, hari ini lo habis ngapain aja, bukan buat dihakimi, tapi buat dilihat. Karena dari situ biasanya mulai kelihatan pola. Kapan lo paling fokus, kapan lo gampang ke distract, kapan lo beneran kerja, dan kapan lo cuma ngerasa kerja. Hal-hal kecil yang sebelumnya nggak kelihatan, pelan-pelan jadi jelas. Dan dari situ, lo nggak perlu langsung ubah semuanya. Cukup geser sedikit. Nggak harus sempurna, nggak harus langsung rapi. Misalnya di jam-jam yang lo tahu biasanya paling fokus, lo kasih ruang lebih. Bukan buat multitasking, tapi buat satu hal yang benar-benar lo kerjain sampai selesai. Dan di jam-jam yang biasanya lo gampang ke distract, lo nggak perlu maksa jadi produktif banget. Cukup sadar supaya lo nggak terlalu keras sama diri sendiri. Karena jujur aja, kita nggak bisa selalu di kondisi terbaik setiap saat. Dan itu nggak apa-apa. Karena seringkali yang bikin kita capek bukan kerjaannya, tapi ekspektasi kita sendiri. Kita pengen semuanya rapi, semuanya selesai, semuanya perfect. Kita pengen hari kita selalu on track. Padahal hidup nggak jalan kayak gitu. Akan selalu ada hari yang berantakan. Akan selalu ada momen di mana lo nggak sesuai rencana. Akan ada hari di mana lo ngerasa kehilangan arah. Dan itu normal. Itu bagian dari proses, bukan tanda lo gagal. Yang penting bukan hari lo selalu sempurna, tapi lo nggak kehilangan arah. Lo tetap tahu lo lagi ngapain dan mau kemana. Lo tetap bisa balik lagi, walaupun sempat keluar jalur. Dan pelan-pelan, dari kesadaran kecil itu, hidup lo mulai berubah. Bukan langsung drastis, tapi lebih jelas, lebih terarah, lebih kepegang. Lo jadi nggak sekedar ngejalanin hari, tapi mulai ngerti kenapa lo ngelakuin apa yang lo lakuin. Dan anehnya, itu udah cukup buat bikin lo ngerasa lebih ringan. Karena sekarang lo nggak lagi sekedar jalan. Lo tahu arah lo. Lo nggak lagi cuma bereaksi sama keadaan, tapi mulai punya kendali. Dan mungkin itu yang selama ini kita cari. Bukan waktu yang lebih banyak, tapi arah yang lebih jelas. Kalau lo lagi ngerasa kewalahan akhir-akhir ini, coba berhenti sebentar. Tarik sedikit jarak dari rutinitas lo, lihat lagi hari lo dengan lebih jujur. Bukan buat nyalahin, tapi buat ngerti. Dan dari situ, pelan-pelan rapihin. Nggak harus cepat. Yang penting lo mulai sadar dan tetap jalan.
Kalau lo suka bahasan kayak gini, boleh subscribe. Biar nanti kalau ada yang kayak gini lagi, lo nggak ketinggalan. Pelan-pelan aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang penting bukan cepat, tapi sadar.